Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Aprianti Adenia Boru Simanjunta sebagai moderator pada presentasi proposal penelitian oleh Saudari Gracia Anjani Tambunan. Adapun judul penelitiannya adalah pengaruh pemberian ekstrak daun pegagan atau Centella asiatica terhadap histolopatologi otak tikus putih atau Ratus norvegicus yang telah diindukasi monosodium glutamat atau MSG. Dan untuk sebagai notulen pada presentasi proposal penelitian ini adalah Saudara Alfredo Pandiangan. Baiklah, langsung saja, waktu dan tempat saya persilakan kepada Saudari Gracia Anjani Tambunan. Baiklah, di sini saya Gracia Anjani Tambunan akan langsung memulai presentasi dari proposal saya. Jadi yang pertama dimulai dari pendahuluan, yaitu latar belakangnya. Jadi latar belakang dari penelitian ini adalah kalangan masyarakat yang secara umum belum mengetahui dosis yang tepat dalam menggunakan MSG. Jadi MSG atau monosodium glutamat itu merupakan penyedap rasa yang penggunaannya cukup luas, tetapi masyarakat masih belum tahu berapa dosis yang tepat dalam penggunaannya. Monosodium glutamat atau yang biasa disebut MSG itu merupakan garam natrium yang berasal dari asam glutamat dan tersusun dari 78% glutamat dan 22% air beserta natrium. Jadi ini sudah dijadikan sebagai penyedap rasa karena membangkitkan cita rasa makanan yang biasa disebut dengan umami atau seperti rasa gurih. Tetapi masyarakat masih belum tahu. Berdasarkan penelitian yang terdahulu, monosodium glutamat atau MSG itu dapat menimbulkan kerusakan pada beberapa organ, misalnya pada hati, otak, ginjal, ataupun pada sistem pencernaan. Lalu yang latar belakang yang terakhir adalah pada yang dari tanaman yang saya pilih adalah pegagan. Jadi pegagan sudah dikenal masyarakat sebagai obat tradisional dan ini akan digunakan untuk menyembuhkan kerusakan pada otak. Jadi pegagan merupakan salah satu sumber antioksidan eksogen dan memiliki efek neuroprotektif yang melindungi otak dari reaksi oksidasi. Selain itu, pegagan juga meningkatkan kemampuan belajar, memori, dan juga meningkat pada model tikus yang mengalami penyakit Alzheimer juga dapat disembuhkan. Jadi berdasarkan latar belakang masalah ini, identifikasi masalah yang saya pilih adalah pengaruh dan kerusakan yang terjadi pada otak tikus putih akibat mengkonsumsi monosodium glutamat dalam dosis berlebih. Yang kedua, perubahan tingkat kepadatan sel otak yang terjadi karena diberikan ekstrak daun pegagan atau setelah diberikan. Dan yang ketiga, pengaruh dari ekstrak daun pegagan dalam penyembuhan otak tikus putih yang telah mengalami kerusakan melalui induksi MSG dalam dosis yang berlebih. Dan yang selanjutnya untuk batasan masalah, jadi ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada efektivitas yang terjadi pada otak tikus putih atau Ratus norvegicus akibat pemberian ekstrak pegagan atau Centella asiatica, dan mencari tahu dosis yang tepat dan perubahan yang terjadi pada jaringan otak tikus putih. Lalu untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengaruh monosodium glutamat atau MSG terhadap gambaran histopatologi otak tikus putih atau Ratus norvegicus. Yang kedua, bagaimana pengaruh yang terjadi dari pemberian ekstrak pegagan atau Centella asiatica terhadap gambaran histopatologi otak tikus putih yang telah diinduksi MSG. Dan yang ketiga, bagaimana dosis yang optimal dari ekstrak pegagan yang telah diberikan pada kerusakan sel saraf pada tikus putih yang telah diinduksi MSG. Lalu adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemberian MSG terhadap gambaran histopatologi otak tikus. Yang kedua,
mengetahui pengaruh pemberian ekstrak pegagan terhadap histopatologi otak tikus yang telah diinduksi MSG. Dan yang ketiga, mengetahui dosis yang optimal dalam menggunakan ekstrak pegagan sebagai alternatif penyembuhan sel saraf otak pada tikus putih. Dan yang terakhir dari pendahuluan ini adalah yang pertama, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari, khususnya pada bidang anatomi, mikroteknik, fitokimia, histopatologi, dan untuk mengembangkan minat, menambah pengalaman dan pengetahuan bagi peneliti. Bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan masyarakat dan informasi tentang manfaat pegagan dan juga efek samping dari penggunaan MSG dan juga dosis yang tepat untuk dikonsumsi. Lalu yang terakhir, bagi peneliti lain, ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau literatur untuk mengembangkan penelitian yang serupa dan berkaitan dengan pengaruh ekstrak pegagan. Lalu untuk tinjauan pustaka, jadi untuk tinjauan pustaka pada proposal ini meliputi tentang pegagan, morfologi dan klasifikasinya, kandungan bahan bioaktif, monosodium glutamat yang meliputi sifat, kandungan, peran, dan efek pada tubuh. Tinjauan pustaka mengenai otak yang meliputi anatomi, histologi, dan metabolisme glutamat pada otak. Dan yang terakhir adalah tinjauan pustaka mengenai tikus putih galur wistar. Jadi pada tinjauan pustaka pegagan ini merupakan tumbuhan tropis yang daerah penyebarannya cukup luas, dari dataran rendah sampai dataran tinggi hingga batasan 2.500 meter di atas permukaan laut. Dan pegagan ini juga dapat ditemukan di daerah perkebunan, ladang, tepi jalan, sawah, ataupun di tempat yang cukup lembab. Jadi pegagan ini merupakan tanaman liar yang memiliki prospek cukup baik sebagai tanaman obat. Dan untuk morfologinya dapat dilihat pada gambar. Jadi ini tanaman yang tidak berbatang, jenisnya tanaman yang menjalar, menahun, memiliki rimbang pendek dan stolon yang merayap. Panjangnya sekitar 10-80 cm. Akar keluar dari setiap buku-buku percabangan untuk membentuk tumbuhan baru. Memiliki daun tunggal bertangkai panjang dan terdiri dari 2-10 helai daun. Dan helaian daunnya dapat dilihat dia berbentuk seperti ginjal, tepinya bergerigi atau beringgit dan agak berambut. Daunnya ini dapat dimakan sebagai lalapan. Dan untuk kandungan bahan bioaktifnya, beberapa komponennya itu meliputi seperti anti-asiatikosida, tankunisida, isotankunisida, madekasosida, brahmosida, brahminosida, asam brahmik, asam madasiatik, mesoinositol, centella, losida, karotenoid, hidrokotilin, velarin, tanin, serta garam mineral seperti kalium, natrium, magnesium, besi, fosfor, minyak atsiri, dan pektin. Tanaman ini sudah banyak digunakan sebagai tanaman herbal seperti untuk menurunkan gejala depresi, mencegah varises, memperlancar air seni, mengatasi gangguan pencernaan, meningkatkan memori. Lalu untuk MSG, jadi MSG atau monosodium glutamat adalah gabungan dari beberapa asam amino dengan sejumlah kecil peptida yang dihasilkan dari proses hidrolisa protein. Jadi MSG atau dikenal sebagai vetsin atau micin merupakan salah satu bahan penguat rasa yang efektif yang sudah digunakan lebih dari 1 abad untuk memberikan rasa gurih atau umami pada makanan. Lalu sifat dari kandungan kimia dan metabolisme MSG ini
merupakan satu dari 20 asam amino yang menyusun protein dalam tubuh manusia yang berperan penting pada tubuh. Jadi sebenarnya tubuh manusia ini juga dapat menghasilkannya sendiri dan fungsinya sebagai molekul penting dalam metabolisme seluler. Jadi asam glutamat terdiri dari 5 atom karbon dengan 2 gugus karboksil atau dikarboksilat, di mana salah satu karbonnya berikatan dengan NH2 yang menjadi ciri pada asam amino. Jadi efek dari MSG itu, monosodium glutamat terbukti dapat merusak otak. Salah satu contoh penelitian yang telah dilakukan oleh John Onley, seorang psikiatris dari Universitas Washington. Dr. Onley memberikan banyak kritik terhadap berbagai bahan tambahan makanan, namun fokus utamanya itu pada MSG. Jadi pada penelitiannya itu pada hewan pengerat atau tikus dengan cara menyuntikkan atau memasukkan MSG untuk membuktikan apakah MSG dapat menyebabkan neurotoksisitas pada hewan uji coba. Jadi dalam penelitiannya menggunakan bayi tikus yang baru lahir dan memberikan MSG secara oral dengan dosis sebesar 3 gram per kilogram berat badan hewan uji coba, yang dosis yang disuntikan adalah 2,7 gram per kilogram berat badan. Jadi dari hasilnya menunjukkan MSG menimbulkan kerusakan otak, dan juga Only juga melaporkan bahwa MSG merupakan pemicu terjadinya obesitas, gangguan neuroendokrin, gangguan perilaku, dan kerusakan otak pada janin tikus dari induk yang mengkonsumsi MSG pada saat hamil. Jadi yang selanjutnya untuk tinjauan pustaka mengenai otak itu meliputi anatomi otak. Otak itu memiliki berat rata-rata 1,2 kg pada laki-laki dan 1 kg pada perempuan. Jadi terdiri dari otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, dan batang otak atau truncus encephalii yang dibentuk oleh mencephalon, pons, dan medulla oblongata. Jadi cerebrum terdiri dari telencephalon yang diencephalonkan, yang terdiri dari hemispherium cerebri dan ganglia basalis, sementara di encephalon terdiri dari epitalamus, talamus dorsal, dan hipotalamus. Jadi untuk histologi hasil penelitian dapat dilihat seperti pada gambar. Gambar A menunjukkan histologi tikus itu tanpa perlakuan atau tanpa MSG, tanpa ekstrak dari pegagan. Lalu yang B itu gambar histologi otak mencit yang diinduksikan MSG 4 mg per gram berat badan yang diteliti oleh Theodorus dan kawan-kawan pada tahun 2019. Dapat dilihat perbedaannya. Pada gambar B terlihat gambarnya lebih dilihat terdapat kerusakan pada jaringan jika dibandingkan dengan gambar A. Selanjutnya adalah bab yang ketiga, yaitu metode penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi dan Rumah Hewan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan pada bulan September sampai November 2020. Populasi dari penelitian yang digunakan adalah tikus putih berjenis kelamin jantan yang berumur 8 sampai 12 minggu dengan berat badan 12 sampai 250 gram dengan kondisi sehat dan tidak cacat secara anatomi. Lalu sampelnya terdiri dari 25 ekor tikus putih jantan dan dibagi menjadi 5 kelompok, dan tiap kelompok terdiri dari 5 ekor tikus. Akan adalah yang pertama gelas ukur, kedua objek gelas, 3 cover gelas, lalu batang pengaduk, neraca digital, kandang tikus, wadah pakan, evaporator, mikrotom, mikroskop.
Baiklah, jadi penelitian ini akan dilakukan dengan 5 kelompok yaitu kelompok 1 sebagai kontrol, kelompok 2 diberikan perlakuan induksi MSG 4 mg per berat badan. Lalu kelompok ketiga juga diberi perlakuan MSG 4 mg per gram berat badan dan juga ekstrak pegagan dengan dosis 15 mg per 20 gram berat badan. Lalu kelompok yang keempat akan diberikan perlakuan MSG 4 mg per berat badan dan juga ekstrak pegagan sebanyak 30 mg per 20 gram berat badan. Lalu untuk kelompok yang terakhir diberikan MSG sebanyak 4 mg per gram berat badan dan juga ekstrak pegagan 45 mg per 20 gram berat badan. Jadi untuk pemeliharaannya dilakukan dalam kandang dengan suhu ruangan dan kelembapan dan perlakuan pegagan yang sama selama 14 hari. Lalu setelah 14 hari tikus putih tersebut akan dibedah, lalu diambil otaknya dan dilakukan pembuatan preparat sesuai dengan cara mikroteknik. Dan selanjutnya preparat otak tiap sampel akan diamati menggunakan mikroskop dan akan dibandingkan tiap sampel dengan kontrolnya. Jadi untuk prosedur penelitiannya, yang pertama adalah penyediaan kandang. Jadi kandangnya nanti akan terbuat dari bahan plastik berbentuk persegi panjang sebanyak 25 kandang yang berukuran 40 x 30 x 20 cm dengan penutup kawat halus di bagian atasnya. Lalu dengan disediakan juga tempat pakan dan juga botol minum dari plastik. Dan dalam kandang diberi alas sekam atau serbuk kayu untuk menyerap air seni dan kotoran dari tikus itu. Yang selanjutnya adalah aklimatisasi tikus putih atau Ratus norvegicus. Jadi tikus yang ditempatkan sesuai tikus tersebut sesuai dengan kelompoknya. Lalu itu akan diadaptasi selama 1 minggu. Selama aklimatisasi, tikus diberi pakan dalam bentuk pelet tipe 202. Jadi ini bertujuan untuk agar hewan uji coba tersebut bersifat homogen dengan kondisi yang ditempati selama percobaan. Jadi pakan dan minum diberikan secara ad libitum dan dipelihara dalam suhu ruangan sekitar 25 sampai 27 derajat Celcius dengan ventilasi udara yang cukup memadai. Selanjutnya itu pembuatan ekstrak pegagan. Jadi daun pegagan yang itu akan digunakan 6 kg yang tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Lalu memiliki vakuola yang dapat menyimpan hasil metabolit sekunder yang lebih banyak daripada daun muda ataupun yang lebih tua. Lalu dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran yang menempel. Pembuatan ekstrak digunakan dengan metode maserasi. Proses ini dengan cara dikeringkan terlebih dahulu, lalu direndam menggunakan alkohol selama 72 jam tanpa paparan sinar matahari. Selanjutnya hasil berupa filtrat tersebut diambil dengan cara penyaringan. Lalu setelah itu larutan jernih yang diperoleh diuapkan menggunakan rotary evaporator pada suhu sekitar 30-40 derajat Celcius hingga diperoleh ekstrak yang kental. Lalu yang selanjutnya pemberian induksi dari MSG. Jadi untuk pemberian MSG ini, jadi tikus yang sudah diaklimatisasi akan diberikan perlakuan secara induksi masing-masing dosis sesuai dengan dosisnya. Akan diberikan per oral 1 kali sehari dengan dosis 4 mg per gram berat badan, kemudian diletakkan lagi dalam kandang sesuai dengan pembagian kelompok dan dilakukan sesuai jadwal 2 minggu berturut-turut. Lalu selanjutnya pemberian ekstrak daun pegagan.
Ini dilakukan setelah tikus tersebut diaklimatisasi dan dilakukan pada kelompok 3, 4, dan 5. Untuk kelompok kontrol dan juga kelompok perlakuan yang kedua tidak diberikan ekstrak daun pegagan. Jadi diberikan dengan dosis yang sudah ditentukan 1 kali sehari selama 2 minggu. Lalu yang selanjutnya pengambilan organ otak. Jadi setelah perlakuan tersebut dilakukan selama 2 minggu, tikus akan dianestesi, kemudian tikus dimasukkan ke dalam toples, lalu dibius dengan menggunakan kloroform, lalu dibedah dengan alat bedah dan bak parafin untuk diambil otaknya saja. Kemudian organ yang telah diambil dibersihkan dari darah dengan dimasukkan ke dalam tempat yang sudah berisi larutan fisiologis NaCl. Setelah itu organ dimasukkan ke dalam plastik biohazard yang telah diisi formalin 10%, dan selanjutnya dilakukan pembuatan preparat di laboratorium anatomi dan fisiologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan. Lalu selanjutnya pembuatan preparat histologi. Untuk pembuatan preparat ini pewarnaannya yang digunakan adalah hematoxylin eosin. Jadi pewarnaan ini bertujuan untuk melihat gambar sel neuron dari organ otak. Organ otak tersebut akan dibuat menjadi preparat terlebih dahulu dengan direndam pada formalin 10% selama 24 jam. Atau ini merupakan proses fiksasi. Selanjutnya dilakukan proses dehidrasi untuk menghilangkan kandungan air dan larutan fiksasi pada jaringan. Lalu proses ini dilakukan dengan merendam organ secara berseri dalam larutan sebagai berikut. Jadi yang pertama etanol 70% selama 2 jam, lalu 80% selama 2 jam, etanol 90% selama 2 jam, yang lalu etanol absolut selama 2 jam, selanjutnya etanol absolut. Setelah etanol absolut selama 2 jam, dilanjutkan dengan larutan silol selama 2 jam 2 kali. Jadi setelah proses dehidrasi, selanjutnya adalah embedding, yaitu perendaman organ ke dalam parafin cair dengan suhu 60 derajat Celcius dalam tempat cetakan. Lalu setelah itu jadi jaringan akan dibiarkan membeku, lalu dikeluarkan dari cetakan hingga membentuk blok parafin. Blok parafin kemudian disimpan dalam suhu minus 20 derajat Celcius dan selanjutnya dilakukan proses pemotongan. Jadi pemotongan ini menggunakan mikrotom dengan ketebalan 3-4 mikrometer. Setelah terbentuk irisan, kemudian diletakkan ke dalam water bath dengan suhu 46 derajat Celcius. Lalu irisan tersebut selanjutnya ditempelkan pada kaca objek yang telah diolesi albumin, kemudian ditempatkan pada objek gelas. Selanjutnya objek yang berisi jaringan dilakukan proses pewarnaan. Jadi proses pewarnaan dengan direndam dalam objek gelas dalam yang secara berseri, itu dengan larutan silol, etanol absolut, etanol 90%, 80%, lalu aquades. Itu tiap larutan itu selama 3 menit, dan pada aquades yang terakhir itu selama 1 menit. Lalu selanjutnya di larutan hematoxylin selama 6-7 menit, kemudian dibilas lagi menggunakan aquades. Lalu selanjutnya direndam lagi dalam alkalin selama 1 menit, lalu dibilas lagi dengan aquades 1 menit. Kemudian objek gelas diangkat dalam keadaan basah dan diteteskan Canada balsam dan ditutup dengan kaca penutup.
Lalu preparat tersebut sudah dapat diamati. Selanjutnya adalah pemotretan preparat histologi. Jadi setelah selesai membuat preparat dari otak tikus, diamati menggunakan mikroskop. Jadi mikroskop jenis Olympus CX23 multimedia dengan perbesaran 40 kali 10. Lalu hasilnya itu difoto menggunakan kamera handphone. Lalu selanjutnya itu pengamatan dari preparat. Jadi hasil dari preparat tersebut, foto tersebut akan dibandingkan tiap sampelnya. Dan selanjutnya penghitungan sel dengan perangkat Lunat Imaging. Dan yang terakhir adalah analisis data. Jadi setelah didapatkan data dari hasil pengamatan menggunakan imaging, data dikalkulasikan dan dicari nilai rata-rata dari setiap kelompok dan standar deviasi. Kemudian dilakukan pengujian asumsi normalitas data terhadap variabel yang akan dilakukan dengan menggunakan software SPSS 20 meliputi uji normalitas, uji homogenitas parametrik atau one way ANOVA atau non parametrik Kruskal-Wallis, dan dilakukan analisis pada setiap data yang diperoleh. Jika dari hasil uji ANOVA maupun Kruskal-Wallis menunjukkan perbedaan yang nyata, maka analisis data dilanjutkan dengan uji least significant difference atau LSD. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian dari hasil presentasi proposal penelitian oleh Saudari Gracia Anjani Tambunan. Jika sekiranya ada saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Nama saya Clara Fehutapea. Saya ingin bertanya kepada saudari Gracia Tambunan. Coba saudari Gracia Tambunan menjelaskan bagaimana cara kita untuk melakukan analisis histologi otak pada tikus putih Ratus nopergicus dan apa saja kerusakan yang terjadi pada otak jika kita memberikan induksi yang membahayakan tubuh atau merupakan suatu zat yang berbahaya bagi tubuh. Sekian yang saya ingin tanyakan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan dari Saudari Clara Hutapea telah diterima. Untuk menjawabnya, saya persilakan Saudari Gracia Anjani Tambunan. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Clara yang sudah bertanya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, jadi cara menganalisisnya ini nanti secara singkat dapat dikatakan tikus yang sudah diinduksi dengan MSG tersebut akan mengalami kerusakan. Jadi kerusakannya itu terdapat jaringan yang rusak pada otaknya. Jadi yang dianalisis ini dosis yang tepat dalam menggunakan ekstrak pegagan untuk memperbaiki dari jaringan yang rusak itu. Jadi seperti kelompok kontrol itu nanti prediksinya itu kan tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi kerusakan apapun pada jaringan otaknya. Lalu kelompok yang kedua yang diinduksi MSG saja itu terjadi kerusakan. Pada kelompok yang ketiga itu dosis paling rendah diberikan ekstrak pegagan tapi diinduksi juga MSG. Jadi kita lihat perbedaan dari dosis kelompok 3, 4, dan 5 itu mana dosis yang paling mempengaruhi untuk memperbaiki jaringan dari otak dari tikus yang sudah diinduksi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, sekian akhir dari presentasi proposal penelitian oleh Saudari Gracia Anjani Tambunan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam pemaparannya, kami mohon maaf. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudari sekalian atas waktu dan perhatian yang telah diberikannya kepada kami. Terima kasih.